Oke, karena banyak dari kalian yang minta gua ngelanjutin kisah dari Gemini Home Entertainment, so inilah dia video kita hari ini, Gemini Home Entertainment bagian kedua. Anyway, untuk kalian yang baru aja nonton video ini atau baru ngeklik video gua, untuk pendatang baru ya, gua saranin kalian untuk nonton video yang bagian part pertamanya, karena kisah dari Gemini Home Entertainment ini kayak semacam end by story, jadi ceritanya akan ada sambungan. So better banget untuk kalian nonton video yang pertama dulu, kalau udah baru kalian lanjut ke video yang kedua. You are watching Gemini Geeknet. Sebuah iklan video game berjudul Lethal Omen komersil baru aja dirilis dan dapat dibeli dengan harga $29,99. Apa itu game Lethal Omen komersil? Lethal Omen adalah game FPS first playing shoot yang mengangkat tema Dark Side, area pegunungan dengan kabin tak berpenghuni. Sampai di sini mungkin semua hanya kebetulan. Ketika player melanjuti perjalanan, ia akan menemukan tanda panah dua arah. Kedua tanda ini bertuliskan area family dan juga area archery. Kalau player memilih area family, maka ia akan dibawa ke area cabin, tapi sampai di area cabin, player tidak bisa membuka satupun pintu cabin. Tapi kalau misalnya player memilih rute archery, maka player akan dibawa ke tempat latihan memanah dan tiba-tiba dari dalam hutan akan muncul banyak banget anomali yang akan menyerang sang player. Kalau kita coba simpulkan, pada video ke-6 ini mengkisahkan tentang insiden mengerikan yang terjadi pada pegunungan Moonlight Across Area. Teori ini dapat dibuktikan ketika player berhasil mengalahkan semua anomali. Kita bisa melihat sang player menemukan koran yang bertuliskan Camp Ghost Disrupt After Moonlight Across Famous. Insiden yang gua maksud di sini adalah insiden dari kisah api unggun mengenai anomali pada video kelima. Ternyata pada video kelima yang sebelumnya mengkisahkan ada beberapa anomali yang telah menyerang orang yang tinggal di area cabin. Pertama yang akan mengetuk pintu pada malam hari adalah Skinwalker. Lalu berita yang ada pada koran dengan highlight tulisan munculnya anomali bercahaya. Ini adalah anomali paling berbahaya dan ketika anomali bercahaya ini muncul, maka segera masuk ke dalam bunker. Pada video ke-7 akan mengkisahkan seseorang guide bernama Jack Wildlover yang akan memberikan arahan bagaimana caranya kita untuk survive ketika berada di alam bebas di area hutan. Jack menjelaskan ada beberapa bahan yang harus dibawa ketika mendaki. Pertama, air minum, non-perishable food, makanan yang bisa tahan lama, first aid kit, korek, kompas, dan juga pisau. Jack juga menjelaskan 3 jenis binatang liar yang harus dihindari. Pertama ada beruang, puma, dan juga rusa mus. Selain itu ada juga 3 jenis tanaman yang harus dihindari, dari poison ivy, water hemlock, dan nature mockery. Ketiga jenis tanaman ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan keracunan, halusinasi yang berakibat fatal. Selain tips-tips barusan, Jack juga menjelaskan cara yang benar untuk menghidupkan api unggun di tengah hutan. Pertama, siapkan kerikil, ranting kering, rumput kering, korek api, dan beberapa balok kayu. Video akan berlanjut sampai pagi tiba. Orang yang meminta pertolongan ini adalah seseorang yang telah terinfeksi dari salah satu tanaman yang dijelaskan oleh Jack. Lalu bagaimana cara menyelamatkannya? Gampang. Bersihkan luka yang terinfeksi dengan air dan juga sabun. Gunakan antibiotik. Lalu bagian yang paling penting adalah cabut benda yang menempel pada tubuh seseorang yang terinfeksi. Penjelasan untuk level ke-7 masih belum jelas. Tapi satu hal yang paling creepy adalah ketika seseorang terkena luka infeksi dari tanaman ini, mereka akan mengalami delusi aneh
Dan masih menjadi misteri kenapa kita tidak boleh menghampiri suara seseorang yang meminta pertolongan. Bisa jadi ini adalah suara tipuan anomali, bisa jadi bukan. Masih ingat dengan salah satu alarm keamanan dari Harbinger? Kali ini perusahaan Harbinger mengeluarkan sebuah alat baru yang disebut sebagai Sleep Image Visualizer. Alat ini memiliki bentuk persegi 4 dengan beberapa port lubang colokan dan juga sebuah helm yang dilapisi aluminium dan juga ada kacamata. Kalau digambarkan miriplah kayak VR. Menurut Harbinger sendiri, alat ini dapat digunakan untuk menangkap seluruh mimpi yang tidak dapat dijelaskan menjadi mudah dijelaskan dalam bentuk gambar. Nantinya gambar ini dapat diakses melalui video yang terekam di komputer yang terhubung dengan port. Apakah alat ini aman? Tentu aja aman, karena Harbinger sendiri sudah melakukan uji coba pada beberapa tester atau manusia. Percobaan pertama dicoba oleh seseorang bernama Levi Jacob. Levi Jacob melakukan tes pada tanggal 12 Desember dan mengakhiri Sleep Visualizer dalam waktu 6 menit karena ketakutan melihat sesuatu di dalam mimpinya. Percobaan kedua dicoba oleh Adrian Gordon pada 24 Juni dan anehnya ia mengakhiri alat ini secepat mungkin dalam waktu 4 menit doang. Nah, pada percobaan ketiga ini mulai terjadi keanehan. Seorang tester bernama Jack Dean mencoba image visualizer pada 6 Mei jam 3 pagi dan mengakhiri testingnya pada 9 Mei jam 6.17 sore. Kalau kita coba fokus pada tanggal dan jamnya, ini menandakan Jack Dean mencoba image visualizer atau dia tertidur selama 4 hari. Dan yang paling creepy adalah percobaan keempat. Seorang tester bernama Joseph Allen yang memulai image visualizer pada 24 Juni jam 4 pagi dan sampai detik ini tidak diketahui bagaimana keadaan Joseph Allen. Joseph Allen gak mungkin menghilang karena pada video ini dituliskan apa yang digambarkan di dalam komputer yang dimimpikan oleh pengguna alat ini tidaklah nyata, semua hanyalah mimpi. Di sini ada dua teori. Pertama, bisa jadi Harbinger teknologi berbohong. Kedua, bisa jadi Harbinger teknologi tidak berbohong, tapi setelah Joseph Allen selesai melakukan uji coba, ia mengalami suatu insiden dikarenakan serangan anomali. Bukti ini menjadi semakin kuat karena sampai detik ini kita tidak tahu bagaimana cara untuk menangani serangan anomali yang berbahaya. Pada video ke-9 berisikan penjelasan-penjelasan mengenai permainan anak yang dapat dimainkan ketika sedang bosan. Permainan pertama disebut dengan hide and seek. Permainan petak umpet dengan menghitung sampai 12 dan yang bertugas mencari harus menemukan 3 orang anak yang bersembunyi. Permainan kedua adalah freeze tag. Freeze tag hampir sama dengan petak umpet. Bedanya bagi si pencari yang berhasil menemukan sang anak yang bersembunyi, maka yang bersembunyi ini nggak boleh bergerak sama sekali dan permainan akan menang kalau semua anak berhasil ditemukan. Permainan ketiga disebut sebagai Sordines. Sordines adalah kebalikan dari game petak umpet, di mana 1 orang anak harus bersembunyi dan 3 orang anak harus mencari.
Permainan akan dinyatakan menang apabila ketiga orang anak yang bertugas untuk mencari berhasil menemukan anak yang bersembunyi dengan ikutan bersembunyi. Tapi ketika memasuki permainan keempat berjudul Feed the Wood, semua menjadi creepy. Aturan dari permainan ini cukup sederhana. Setiap anak yang berpartisipasi harus menunggu sampai malam tiba. Lalu tunggu sampai semua orang tua tertidur lelap dan berkumpullah di satu titik. Setelah itu, tugas dari keempat orang anak adalah masuk ke dalam hutan sedalam mungkin sampai tidak melihat adanya cahaya. Sedikit penjelasan pada video ke-9. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat company dari Ragnet Computer yang menciptakan signal dan memanggil anomali bernama Hungry Eye. Walaupun kisahnya berbeda, tapi ada beberapa kesamaan. Pertama, sama-sama mengkisahkan tentang permainan anak. Kedua, munculnya makhluk berkaki panjang yang kemungkinan ini adalah sosok The Hungry Eye. Berhubung pada video akhir juga diperlihatkan adegan bumi yang bertuliskan Found You, seperti kisah The Hungry Eye yang menemukan lokasi keberadaan planet bumi. Oke, kurang lebih itulah dia kisah dari Gemini Home Entertainment bagian kedua. Nantikan bagian ketiga dan juga keempat karena sebentar lagi kita akan mengetahui dari mana asal munculnya anomali mengerikan ini dan juga apa maksud dari setiap alat yang diciptakan oleh Harbinger Teknologi yang terasa sangat mencurigakan. Sekali lagi sorry banget guys, gua nggak bisa nampilin video karena di sini cuaca juga sedang tidak bagus, hujan, gua juga kesulitan untuk ngambil video. So ya gitu deh. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video kali ini, kasih gua like. Jangan lupa komen di bawah, kalian bebas komen apa aja, bisa berupa teori dan juga masukan untuk video selanjutnya yang akan kita bahas. So, see you again on the next video.